Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 32 ayat 40. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika kita perhatikan firman Allah pada hari ini, alangkah luar biasanya kebaikan Tuhan. Umat Israel atau orang-orang yang tegar tengkuk itu, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kejahatannya, tetapi dia menghendaki pertobatan dari setiap orang-orang yang fasik, dari setiap orang-orang yang jahat. Tuhan menghendaki pertobatan mereka, pertobatan setiap manusia di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Allah ini, maka kita semakin dikuatkan, semakin terhibur dengan firman Allah yang mengatakan karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, agar setiap orang dapat mengenal kasih Allah yang begitu besar itu, agar setiap orang dapat hidup di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Agar setiap orang dapat mengasihi Allah dengan segenap hatinya, kekuatannya, dan dengan segenap akal budinya. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Sehingga ketika kita pada saat ini hidup di dalam takut akan Tuhan, bersyukurlah. Ketika kita pada saat ini bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bersyukurlah. Ketika kita pada saat ini merenungkan firman-Nya siang dan malam, bersyukurlah. Itu semua kemurahan Allah selalu mengingatkan kita untuk setia, untuk melakukan firman-Nya, selalu mengingatkan kita bagaimana berbahagianya ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Ketika Tuhan mengingatkan kita untuk menghindari segala perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, ketidakadilan, semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena memang tidak ada untungnya kita melakukan itu, dan akan ada kematian sebagai upah dari dosa. Tetapi ketika kita saat ini masih bergumul, masih berjuang untuk dapat senantiasa setia di dalam Tuhan, tetaplah memohonkan kemurahan Tuhan. Mampukan saya Tuhan, tolonglah saya Tuhan, orang yang lemah iman ini. Tolonglah saya Tuhan, berikan saya hikmat, berikan saya kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saya dapat mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tidak ada kekuatan kita di situ.
Tidak ada, kita tidak sanggup. Kalau dari kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup. Tetapi karena anugerah Tuhan itulah kita menjadi sanggup. Dan itu yang selalu kita mohonkan. Dan itu yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang-orang yang telah beroleh anugerah. Sehingga dia sanggup berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab Tuhan Yesus sudah membukakan jalan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita setia di dalam Tuhan, hendaklah kita juga membagikannya, mengingatkan, meneguhkan orang-orang yang sedang berada di dalam keadaan yang bimbang. Mereka yang mungkin menjadi bimbang karena kesulitan kehidupan, karena sakit penyakit, kesulitan ekonomi, sulitnya mengatur anak-anak. Kita teguhkan mereka. Tetaplah setia kepada Tuhan, kita katakan. Tidak boleh mundur. Tuhan sanggup membalikkan keadaan yang gelap itu menjadi terang. Air mata itu menjadi sukacita, sorak-sorai. Tuhan sanggup mengubahkan itu semua. Dia sanggup. Dia maha kuasa. Tangannya bukan kurang panjang, bukan kurang hebat untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Setialah kepada Tuhan dan bersyukurlah ketika pada saat ini hati kita selalu rindu untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk melakukan firman Tuhan. Bersyukurlah ya kepada Tuhan karena kita masih di dalam keadaan itu yang senantiasa setia dan semakin bertumbuh di dalam iman kita. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Itu adalah suatu anugerah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab Engkau menganugerahkan hal-hal yang baik kepada kami. Sehingga kami dapat percaya kepadamu. Sehingga kami percayakan janji-janji Tuhan. Sehingga kami berpengharapan ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin pegang ku mendengar firman-Nya menurut kehendak